Hey, what's up, Brancis? I'm back. Yes. Korang tekan. Iya. Tepuk tangan dulu. What's up, man? Biasa lagi mainnya ketemu gua bakal bawain konten-konten yang mungkin konten baru gua gitu. Mungkin ini horror cuy ya. Horror itu lah horor lucu gitu cuy. Jadi kita bahas mitos-mitos yang ada di Indonesia dan mitos-mitos horor yang ada di negara kita ini gitu cuy. Ya, selain mitos korupsi, ada lagi yang lain gak sih? Hari ini kita akan bahas tentang apa coba? Apa hayo? Apa coba? Pocong. Ya men, kita akan bahas tentang pocong dan akan benar-benar kita akan menguak semua misteri tentang pocong, fakta-faktanya dan apa itu pocong gitu. Jadi gue udah nyari kesana kesini kemari kesana dan banyak banget yang gue temukan dan nanti kesimpulannya lo bisa sajikan. Jadi teman-teman gitu, jangan lupa juga lu bantu konten ini gitu biar semakin berkembang dan semakin banyak orang-orang menyukainya gitu walaupun garing. Iya dengan cara like, comment, and subscribe sama aja gitu anjing. Enjoy, let's go. Mulai gitu, kita akan benar-benar mulai dengan iringan suara-suara gue yang akan sedikit aduh anjing. Kenapa setiap gue membahas tentang horor, kenapa gue selalu ngerekod jam segini gitu? What the fuck, man? Oke, banyak patah-patah sekali tentang pocong ini. Pocong itu yang bakal nanti kita kita telusuri gitu. Apakah benar? Lo tahu kan, pocong itu adalah sejenis makhluk halus yang benar-benar diikat oleh kain kapan dan dia mirip kayak seperti lontong gitu men. Udah anjing, gue jadi serem gitu ya. Nah, beberapa tentang pocong, pengertian atau asal usul pocong gitu kita akan bahas dulu. Banyak orang yang berpendapat pocong itu adalah sejenis makhluk yang benar-benar yang apa sih, penjelmaan orang yang meninggal. Tapi banyak juga yang berbicara dia adalah sejenis jin, setan, atau makhluk astral yang misalkan kalau misalkan orang yang meninggal itu tidak akan pernah bisa kembali ke dunia ini gitu. Tapi itu adalah sosok makhluk halus gitu yang menyerupai orang itu. Cuman lu bisa menyikapinya dengan beberapa kepercayaan lu yang apa lu percaya gitu. Lu bisa percaya yang ini, yang itu ya terserah lu pribadi. Cuman gue ingin mengasih tahu asal usulnya gitu biar nanti kita akan benar-benar kaget. Pocong merupakan salah satu hantu yang populer di Indonesia tentunya. Kenapa tidak? Karena banyak banget orang-orang yang memfilmi atau membuat film tentang pocong. Nanti kita bahas gitu. Banyak orang yang beranggapan bahwa pocong memiliki asal usul. Nah, dari orang yang telah meninggal dunia, konon tali pocongnya tidak dilepas saat proses pemakaman. Jadi banyak orang-orang yang misalkan beranggapan kenapa pocong itu bisa muncul, dikarenakan banyak orang yang mengatakan dia itu adalah arwah yang ditayangkan dengan dengan berdalih bahwa si orang yang meninggal itu tali pocongnya tidak dilepas, jadi dia gentayangan. Aduh anjing, yang merinding gitu. Aduh, sehingga arwah mayat bergentayangan itu meminta tolong dibukakan tali pocongnya. Jadi aduh anjing, yang merinding, sumpah gue merinding loh anjing. Jadi dia bergentayangan tuh mungkin, ini hanya mungkin ya, fakta-faktanya gue belum tahu juga kenapa dia bisa bergentayangan, karena di sini dituliskan bahwa dia bergentayangan hanya untuk dibukakan, tapi kenapa menakuti orang gitu anjing. Jam scare gitu bikin orang wow. Penampakan pocong berawal dari asap yang muncul di tempat di tengah-tengah pusar kuburannya. Lu tahu nggak? Lu pernah nonton nggak film di mana ada kejadian ketika itu pocong muncul di kuburan tuh ada asap gitu. Nah, lalu asap itu akan menjadi makhluk kecil yang lompat-lompat dari tengah kuburan ke arah kakinya. Jadi pocong itu adalah sebelum dia menjadi sosok yang sempurna, dia tuh gue kurang tahu juga gitu menyebutkannya gimana. Konon katanya pocong itu adalah makhluk yang misalkan pas jadi sebelum jadi pocongnya dia tuh adalah makhluk yang sempurna. Jadi dia
mencari bagian-bagian tubuhnya gitu supaya bisa jadi pocong tuh dia mencari bagian-bagian tubuhnya yang entah di mana gitu. Wow, anu gue jatuh. Selanjutnya ia akan melompat ke sisi di sebelah baratnya, lalu sempurnalah wujud pocong tersebut. Kemudian pocong akan berkeliling kuburannya sebanyak 1 kali. Nah, misalkan pocong 7 kali berkeliling itu naik haji. No God! Meski kondisi kaki terikat, namun pocong masih bisa berjalan dengan kaki terikat. Jadi gini cuy, pocong itu kan dibungkus kan tuh, dibungkus sudah kayak lu tahu kan cabe gitu, borongan gimana dibungkus gitu. Tapi dia bisa berjalan. Konon katanya pocong itu adalah melompat. Tapi gue banyak melihat gambar-gambar dan orang mengatakan pocong itu terbang gitu. Jadi gue tahu gitu yang mana yang benar gitu. Dan nanti kalian komentar, apakah itu pocong itu lompat atau tidak gitu. Gue masih kurang paham juga gitu, karena gue pun juga mencari ilmu dari kalian juga gitu. Anjing kan cari ilmu dari gue jadi dari kalian. Aduh, sorry bersin. Goblok. Jadi sebenarnya pocong merupakan perwujudan makhluk halus dan bukan berasal dari arwah yang sudah meninggal. Jadi kalau misalkan banyak orang yang mengatakan bahwa pocong itu adalah jelmaan orang yang meninggal atau orang yang mati dalam kutip penasaran, dan ada juga yang bilang bahwa makhluk astral ini adalah bukan manusia, jadi sosok jin atau makhluk yang menyerupai pocong gitu cuy. Jadi tergantung pribadi kalian lah, kalian percaya sama yang mana gitu. Kalian percaya sama yang A atau yang B, tapi yang paling penting pocong sama pocong. Mungkin itu adalah asal usulnya. Jadi asal usulnya itu adalah dia berawal dari kuburan, dan ketika dia muncul itu dia akan mengeluarkan asap gitu, akan mengeluarkan asap di tengah kuburannya gitu. Baru ada sosok pocong. Cuman gue sering lihat beberapa video-video yang nanti bakal gue kasih tunjuk ke kalian, atau misalkan beberapa kompilasi yang gue kasih tunjuk kalian. Kalau misalkan ya itu ribet banget ya, cara ngebangkitinnya ribet banget gitu ya. Kalau sama kun gitu, kun langsung datang, dia langsung dari kaki kepala itu dulu gitu. Kalau misalkan hilang gimana gitu. Nggak jadi munculnya ya. Nah, ini adalah fakta-fakta pocong. Perwujudan pocong, perwujudan makhluk halus, bukan orang yang sudah meninggal. Nah, faktanya adalah pocong itu adalah bukan orang yang meninggal. Jadi makhluk halus tapi bukan orang yang meninggal. Perwujudan makhluk halus bukan orang yang meninggal. Jadi sosok makhluk yang berwujud pocong itu bukan orang yang meninggal gitu. Lu ngerti nggak sih? Lu ngerti nggak gitu? Ya dikoreksi juga gitu, apakah benar gitu pocong. Karena kalau gue pribadi gue mempercayai pocong itu adalah ya orangnya udah meninggal tidak bisa kembali ke dunia ini gitu, nggak bakal balik ke sini karena udah ada yang ngatur lah gitu ya. Tipe setan yang bisa disebut firefly ya, 1 lawan 1 gitu, nggak keroyokan. Jadi kalau misalkan lu yang sering tawuran, lu yang sering bawa masa untuk tawuran atau untuk ribut, Anda itu bukan gentleman men, Anda masih kalah sama pocong. Yang selanjutnya adalah baunya busuk dan suka meniupmu dari belakang, kadang meludah. Nah iya, ada beberapa orang juga yang bilang ke gua bahwa pocong itu kalau kita ketemu pocong, kalau misalkan kita ketemu pocong jahat, pocong itu akan meludahi kita, karena ketika nanti kita diludahi pocong, barang itu akan bau atau akan gosong. Cuma itu hanya mitos ya. Gua belum pernah menemukan juga orang yang ketemu pocong diludahi gitu. Tapi kalau misalkan manusia meludahin orang lain, gue sering. Apakah manusia itu pocong? Dan fakta-fakta selanjutnya adalah pocong itu suka di tempat-tempat bekas kejadian naas seperti pembunuhan, kecelakaan, dan masih banyak hal lain. Pokoknya yang berbau tentang kejadian-kejadian yang benar-benar tragedi-tragedi orang-orang yang bikin orang trauma, bikin orang itu gempar. Kalau banyak orang yang menyimpulkan bahwa pocong itu sebenarnya sih nggak hanya pocong sih, karena gue lebih sering melihat bahwa sosok pocong itu atau di film-film tuh dia berada di dekat pohon pisang gitu kan. Tapi di sini disebutkan bahwa dia itu sering di situ, dan nanti kalian bisa berkomentar sendiri apakah benar atau enggak gitu. Gue kurang paham gitu, kenapa dia nggak bisa pilih tempat yang agak bersih dikit gitu. Dia dikatakan bahwa dia makhluk pocong ini bisa digunakan objek sebagai penjaga ya. Kalau misalkan pocong itu laris manis di perniagaan kayak jualan atau bisnis untuk security gitu, men. Bagaimana sih nasib security yang ada di bank-bank? Apakah akan digantikan pocong? Hobinya dan faktor selanjutnya adalah hobinya menutup pintu rumah dengan kepalanya gitu. Dan beberapa pengakuan menyatakan bahwa pintu rumah, apartemen atau kamar biasanya diketuk di atas jam 1 atau 2 dengan suara yang sangat keras. Ya saking kerasnya dengan tipe berbandu kayak bum 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 duk 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 bum bum.
Lu tahu kan ke suara kepala dan dia tidak mengetuk pakai tangan cuy. Jadi gini ya. Jadi pakai ini ya cuy, pakai kepalanya gitu cuy. Gila. Dan misalkan benar-benar dia punya punya sifat yang sering muncul jam segitu gitu cuy, apa gunanya cuy? Ada RT dan RW dengan slogan 24 jam wajib lapor gitu. Kalau misalkan nanti pas jam segini keluar pocong kan. Bagaimana kalau itu ketua RT atau RW gitu? Bingung kan? Bagaimana coba? Lu bayangin men gitu. Lu bayangin dong. Fakta selanjutnya adalah jangan menatap matanya gitu. Gue kurang tahu juga kenapa kita tidak boleh menatap matanya. Dan di sini ada diinformasikan beredar di masyarakat menatap mata pocong apalagi dalam jarak dekat itu bisa fatal katanya. Mata pocong efeknya bisa membekukan badanmu. Jadi selain yang ada di Mortal Kombat Sub-Zero, pocong pun bisa jurus es gitu. Hati-hati loh. Sebenarnya kayak kalau kata gue sih bukan beku ya. Tiba kita ketemu orang yang seram, jadi kita kayak kaku gitu. Kalau menurut gue gitu. Itu masih mitos ya. Karena belum ada yang pernah juga ada kan di museum gara-gara dilihat mata pocong jadi es batu gitu. Belum ada kan gitu. Kecuali ya yang diawetkan gitu men. Ini adalah beberapa fakta-fakta menarik tentang pocong dan di sini gue akan bawa lagi ke kalian semua adalah di mana kita akan menyebutkan keeksistensian pocong ini di tempat-tempat yang menurut gue tuh dunia entertainment influencer atau karena banyak orang artikel atau koran-koran yang menulis tentang pocong atau apalah itu tentang keunikannya dan fakta-fakta lainnya gitu cuy. Di sini ada beberapa rekomendasi yang udah gue rangkum, gue tulis buat lu semua gitu cuy. Film-film yang mungkin lu tahu lah bahwa di eranya itu benar-benar legit dan benar-benar nikmat kayak kue lapis gitu. Yang pertama adalah Pocong The Origin yang publish di publik gitu pada tahun 2019 dan ini benar-benar ramai banget cuy filmnya. Lu bisa nonton, jadi gue gak akan menceritakan karena nanti jadi spoiler gitu cuy ya. Jadi nanti seru gitu, lu yang nonton harus nonton lah cuy. Wow. Dan digarap oleh saudara terkenal Monty Tiwa cuy ya. Pocong Origin merupakan The Origin merupakan film horor rilisan tahun 2019 yang dibintangi oleh Nadia Arina, Samuel Rizal, Surya Saputra, dan sederet selebritis tanah air lainnya gitu cuy. Film ini mengisahkan tentang seorang pembunuh berdarah dingin bernama Anata atau Surya Saputra yang akhirnya divonis eksekusi mati gitu karena tindakan kriminalnya tersebut. Gila men, kayaknya serem sih ya. Disebut-sebut memiliki ilmu hitam bernaspati. Gue masih kurang paham bernaspati karena yang gue itu tuh seperti ilmu yang itu bahasa Jawa kan cuy, bahasa Jawa. Jadi lu bisa tolong dong di lu komentar apa sih Barnaspati itu dan apakah itu ada atau enggak gitu cuy. Kalau misalkan ada yang tahu tolong di komentar bawah itu cuy ya. Membuat mayat Anata harus cepat dikubur di kampung halamannya tersebut sebelum bulan purnama tiba. Nah, film ini adalah rilis pertama kali tayang tanggal 18 April 2019 dan durasinya 1 jam setengah. Lu bisa dan lu bisa lihat lah gitu cuy keseruannya gimana cuy. Dan yang kedua adalah film satu seru juga itu. Yang kedua adalah Tali Pocong Perawan cuy. Tali Pocong Perawan 2 gue sempat nonton juga, seru juga, banyak jump-scare-nya dan banyak adegan-adegan yang mungkin untuk orang-orang dewasa. Jadi misalkan lau yang sendiri atau apa hati-hati gitu, takut aneh-aneh jadi pocong dan itu. Oke. Nah, film Hantu Pocong Perawan Perawan 2 yang dirilis pada tahun 2012 lalu. Film ini bercerita tentang teror menyeramkan yang dialami oleh Tania atau Wit Gunawan cuy. Setelah dirinya nekat mengambil tali pocong dari seorang gadis perawan yang baru saja meninggal, bukan tanpa alasan. Tania melakukan hal itu demi bisa mendapatkan hati Jordi. Jadi biar tampil cantik gitu cuy ya. Jadi konon katanya kalau kita mengambil tali pocong seorang perawan, kalau kita bakal bisa muda gitu, lebih menawan dan cantik gitu cuy. Jordi atau Premli Nainggolan yang merupakan atasan di kantor, jadi bos gitu ya, bos gitu. Bos ada segala-galanya, harta tahta wanita gitu, bos gitu men. Lalu bagaimana nasib Tania setelah mengalami berbagai teror mengerikan itu? Mending lu tonton aja gitu, saksikan. Dan film ini seperti biasa dia rilis pada publik di media 18 Oktober 2012. Udah amat
gitu 8 tahun lalu, tapi tetap bisa dinikmati lah bareng keluarga atau bareng orang-orang yang cintai itu. Nah, yang ketiga adalah jaga pocong. Gila, seru nih. Jaga pocong. Film ini menceritakan tentang Mila atau Acha Septriansa. Mantan siapa coba itu? Bukan mantan gua tentunya. Seorang suster rumah sakit yang ditugaskan untuk merawat wanita parubaya bernama Sulastri atau Jajang Cek Nur di rumahnya yang jauh dari keramaian. Belum juga mulai merawat pasiennya, Sulastri rupanya sudah meninggal sehingga tak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali menjaga jenazah tersebut atas permintaan putra Sulastri. Jadi gitu cuy. Jadi dia tuh harus menjaga apa ya, di film ini adalah si Mila ini harus menjaga mayat gitu cuy, mayat yang udah dibuntel semirip makhluk pocong, tapi dia belum mirip pocong, tapi udah dia tugasnya untuk apa sih, pokoknya intinya untuk menjaga mayat cuy. Lu bayangin gak cuy, serem gitu, gaji kecil jaga mayat anjing. Dua gitu, digangguin juga gitu, ganggu ekonomi dan gangguan astral. Karena gue ada beberapa teman gue juga yang kerja di rumah sakit dan pengalamannya benar-benar bikin merinding gitu. Nah, dan apa sih? Tadi kan adalah permintaan putranya Sulastri gitu ya. Jadi dia punya anak namanya Radit atau Jack Lee. Tanpa diduga, berbagai keanehan yang menyeramkan pun jadi selama Mila menunggu jenazah Sulastri. Wow. Jadi kalau misalkan lu ingin ngelihat langsung bagaimana caranya apa ya, menjaga mayat atau orang yang meninggal, ini ada tips and trick. Jadi bisa lu ikutin dan bisa lu tanamkan ketika nanti lu kerja di suatu rumah sakit tuh dimanapun itu gitu, biar lebih nggak takut, nggak jumpscare gitu. Kalau misalkan itu muncul, pasti muncul. Inilah video pertama, kita langsung sikat video pertamanya men. Anjing, gila, baru muncul dah. Orang itu megang batu udah apa nih? Di sini pocong ternodai gitu. Hati-hati, ada yang buat video ini ada digebukin gitu. Untung pocong tuh ada sifatin gentleman gitu. Di sini pocong ternodai anjing. Nah, ini ada lagi gitu cuy, kita akan lihat lagi. Viral lagi, kayaknya serem banget nih. Sempat viral penampakan bonceng pocong. So, ya. Mungkin Gojek gaib gitu ya. Security ya yang melihat di CCTV nih cuy. Nggak ada sih, mana nih? Anjing. Lihat. Jadi pocong yang ingin pulang mungkin udah terlalu malam atau mau pagi, jadi dia pesen Gojek. Jadi intinya ojek online atau Gojek gaib gitu ya cuy. Positif. Iya. Next lagi. Ini siapa sih yang mau jadi cosplay seperti ini? Apakah lu nggak bakal ngeri gitu ketika lu tidur lu bantal jadi ini gitu? Next. Anjing pocong melihat ini dia ternodai cuy, hati-hati gitu Anda gitu. Lu pengen diludahi apa jadi hitam, jadi bau, hati-hati. Ya mungkin itu gue kasih, lu bisa berkomentar menurut lu gimana sih, apakah sudah menjadi obrolan yang sangat menarik gitu, apakah seram atau tidak, karena ya obrolan gue tuh seperti ini, tidak seram. Ya mungkin lu bisa ngasih masukan ke gue buat next video gue mau bahas apa lagi, lu bisa berkomentar di bawah sini. Dan jangan lupa lu bantu gue untuk support channel ini supaya makin berkembang. Gue NMC, sampai ketemu di next video, see you, bye.